Kita minta pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Saatnya kami tunduk di hadapan Engkau, tunduk di bawah firman-Mu. Berilah kami anugerah untuk boleh tunduk hati, bukan tunduk kepala. Berilah kami hati yang tersungkur di hadapan Engkau, karena kami sampai saat ini, kami hidup oleh karena firman-Mu. Kami hidup karena perkataan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberi pesan yang bermakna di tengah-tengah hidup iman kami, perjalanan kekristenan kami, sampai kami boleh datang, dijemput Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan, biarlah Engkau memberikan dia pimpinan, memberikan dia perkataan Tuhan, hikmat, kuasa, boleh Engkau curahkan ke tengah-tengah jemaat-Mu, semuanya yang mendengar firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema hari Minggu ini, tanggal 8 November adalah belajar hidup mengucap syukur. Kalau kita melihat dari 4 kata ini, belajar hidup mengucap syukur. Maka kata kerja yang paling pertama kita dapatkan adalah belajar. Kita bersyukur di dalam Alkitab. Banyak orang memanggil Tuhan Yesus dengan panggilan guru, rabi, guru. Sesungguhnya sejak penciptaan sampai seluruh Alkitab, kita bisa menemukan Allah Tritunggal adalah guru yang sangat baik, sangat sempurna. Dia sudah mengajar kepada Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa jatuh, gagal, dia tetap mengajar sampai kita boleh melihat Adam dan Hawa memberi nama kepada anak-anaknya, satu penunjukan pertumbuhan iman dari Adam dan Hawa. Tuhan adalah guru yang tidak pernah menyerah. Tuhan adalah guru yang bukan hanya berteori mengajar lalu membiarkan, tetapi dia juga yang berjalan bersama kita, yang dikenal dengan istilah Immanuel, beserta kita di dalam jatuh bangun kita sampai kita merangkak sekalipun kita tidak berpengharapan. Dia adalah guru. Maka judul pagi ini adalah belajar hidup mengucap syukur. Tuhan mau Bapak Ibu, saya, seumur kita menjadi murid Tuhan, berhati murid yang terus belajar, tidak pernah berhenti. Dan hari ini difokuskan belajar untuk hal apa? Hal mengucap syukur. Mari kita melihat dari 1 Tesalonika 5, kitab 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16, 17, 18. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16, 17, 18. Mari bersama-sama yang pegang Alkitab, yang membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagian 3 ayat ini sangat sering dikhotbahkan di gereja manapun selama berabad-abad.
Bagian ini dituliskan dari Paulus kepada surat kepada jemaat di Tesalonika yang saat itu di dalam penantian akan Tuhan. Satu demi satu jemaat mereka meninggal. Harapan mereka adalah ketika mereka percaya Tuhan, mereka menantikan Tuhan, dan mereka boleh menemukan Tuhan itu datang berjumpa mereka dan mereka diangkat ke surga. Tetapi di dalam penantian, sampai hari ini jemaat Tesalonika itu sudah meninggal semua. Dan sudah lahir anak cucu sampai kita-kita semua. Tuhan Yesus itu belum menampakkan wajah mengangkat kita ke surga. Menanti hari-hari seperti itu, sepertinya satu dengan yang lain antar jemaat, jangan mati dulu, jangan mati dulu. Kalau bisa ada obat panjang umur, jangan mati dulu, jangan mati dulu, jangan. Tetapi saya teringat dekat rumah saya, itu ada orang pemulung berkumpul dan mereka menjerit atas kematian satu bapak. Bapak itu namanya Hidup. Semua menjerit, hidup, hidup. Saya lagi lewat, saya pikir di situ ada satu kehidupan, ada satu kebangkitan, dan jeritan itu begitu serius. Lalu saya mengintip ke sana, suasana duka sedang terjadi. Dan saya bilang, kenapa kematian ini datang? Mereka memanggil Hidup. Di KTP-nya namanya Hidup, Bu. Oh, saya bilang, sekalipun nama kita hidup, kematian tetap menjemput. Maka, jemaat Tesalonika yang menghadapi hal seperti ini sangat khawatir. Ketika kamu mati, kamu tuh kemana? Kamu berjalan kemana? Kamu akan menuju kemana? Maka Paulus menulis perintah kepada jemaat di Tesalonika. Di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Paulus tidak berkata, bergiranglah guys, enjoy. Tapi Paulus berkata, bersukacitalah. Perhatikan kata senantiasa. Ini adalah tenses di dalam aktif dan terus menerus. Artinya, selama kita menjadi panggilan orang Kristen, selama kita disebut anak-anak Tuhan, selama kita adalah murid Tuhan, Paulus berkata dengan senantiasa bersukacita, karena musuh dari kehidupan manusia yang mematikan itu adalah kedukaan. Sebelum sampai kedukaan, kita memasuki satu pressure, tekanan hidup, lalu kita akan memasuki dalam keadaan yang stres. Lalu kita akan memasuki satu keadaan yang semakin mendalam. Titik unsur sukacita adalah kehidupan yang nyata, yang boleh menghidupkan setiap orang-orang percaya. Bersukacitalah senantiasa, dan Paulus tambahkan lagi, di dalam sukacita itu tetaplah berdoa. Senantiasa, tetaplah, artinya jangan berhenti, terus menerus. Lakukan itu setiap saat, sampai orang memakai istilah, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jika kita berhenti nafas, kita berhenti bersekutu dengan Tuhan. Hubungan doa dengan Tuhan mengakibatkan satu relasi yang intim dengan Tuhan, yang mendatangkan sukacita yang melampaui
segala pikiran kita. Tuhan mempunyai cara menghibur setiap pribadi di dunia ini. Walaupun kita berkata 7 miliar orang, begitu banyak, bagaimana anak kita aja kalau ada 1 losin, kita berkata gini, ya sudahlah yang 11 ini main bola, yang 1 jadi wasit. Kita bingung 11 anak itu bagaimana kita kendalikan, pelihara sampai begitu akurat. Tetapi Tuhan, Dia adalah guru yang baik, yang mau kita belajar dan mau kita terus berhati murid, berkata, tetaplah berdoa, berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan pengajaran Tuhan. Jadi ini bukan slogan, tetapi ini kalimat telah menghidupkan jemaat Tesalonika sehingga mereka ada satu kebangkitan dari kesedihan. Ayat 18 yang menjadi ayat kita hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adakah di antara kita yang pernah berkata begini, Lalu saya itu sebetulnya sedang mencari kehendak Tuhan. Saya sering mendengar, saya di WA, baik dalam WA maupun di dalam telepon maupun jumpa muka. Lalu saya mencari kehendak Tuhan. Saya cari kehendak Tuhan buat saya cari. Saya bilang carinya kemana? Ya saya cari aja. Carinya kemana? Ya carilah, yang namanya cari namanya usaha. Lalu saya emang gak ngerti kata cari itu namanya berusaha. Carinya kemana? Dia mulai diam. Ya Tuhan kasih suara kek. Tuhan memberikan apa kek? Saya bilang kehendak Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Jadi kehendak Tuhan nggak jauh kemana-mana, ada di rumahmu. Bahkan kalau Alkitab kamu ada 12, berarti di situ 12 itu kamu baca kehendak Tuhan ada di sana. Banyak ditulis tentang kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab kita boleh mengenal karakter Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, jadi kehendak Tuhan banyak aspek. Yang hari ini kita lihat kehendak Tuhan dalam hal apa? Kehendak Tuhan di dalam hal kita mengucap syukur. Mau pakai bahasa Mandarin? Xie kan xie ju. Mau pakai Inggris? Thank you. Mau pakai Indonesia? Terima kasih. Saya telah menerima kasih-Mu. Ya, pakai bahasa apa? Korea. Apa? Kamsahamnida. Saya salah baca nanti ya. Mengucap syukur, berterima kasih itu adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan jauh kemana-mana mencari kehendak Tuhan di mana, kehendak Tuhan di mana, dan kita berseru kehendak Tuhan di mana. Hari ini saya ingin mengatakan kehendak Tuhan adalah mengucap syukur. Di dalam kata kerja aktif dan terus menerus mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan di dalam hal yang menguntungkan kita. Senang gak dapat angpau? Waktu dapat kita bilang, "Xie." Senang gak dapat makanan? Senang, dapat xie. Kita sudah terbiasa dengan pola dunia. Kalau dapat, xie. Tetapi sekarang kita belajar pola dari Tuhan. Dalam segala hal, dapat angpau xie,
dapat makanan sese, dapat saksang sese, dapat nasi goreng sese. Jangan kita serupa dengan dunia. Artinya, dalam segala hal, ketika kita terjatuh, saya sering berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya biasakan diri saya terus puji Tuhan. Satu kali saya naik angkot di Jakarta, karena cepat naik. Waktu melewati pintu angkot masuk, saya tegakkan badan, saya pikir sudah di bagian di dalam. Begitu tegak, langsung kena atas pintu itu sampai jadi tek tok tok, puji Tuhan. Saya langsung begitu. Orang di dalam angkot bingung. Ini orang kejeduk tapi puji Tuhan. Dan akhirnya saya bersyukur. Kenapa saya terus-terus belajar kata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala hal melampaui cara dunia di mana kita diuntungkan, kita bersyukur. Tetapi Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur karena Tuhan kita adalah guru yang mengajar, tidak pernah menyerah untuk kita. Orang Israel keluar dari Mesir. Menurut orang Israel, Mesir itu enak. Tetapi waktu di Mesir, berkeluh kesah, menjerit-jerit, minta dibebaskan. Tuhan bebaskan mereka ke padang gurun. Dan di padang gurun, mereka berkeluh kesah. Mengapa seorang berkeluh kesah? Mengapa seorang stres? Karena dia tidak mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan yang hari ke hari akan terus mendidik anak-anaknya semakin mengerti cinta kasihnya dan semakin mempunyai hati yang beribadah kepadanya. Itu tujuan Tuhan. Sehingga dalam hal apapun jatuh bangun orang Israel dalam derita seperti apapun dan dalam kehidupan kita. Bahkan kematian demi kematian terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan mau kita terus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih karena Tuhan sedang mendidik, mendisiplinkan kita, mengingatkan kita akan kegagalan kita, mengingatkan kita akan jalan langkah kita yang tidak ada di dalam jalur Tuhan. Apa kehendak Tuhan untuk kita semua? Apakah dengan tidak mau mengucap syukur, kita akan menjadi semakin baik? Tidak. Ketika keluh kesah terjadi, tidak puas dengan kehidupan, maka angka-angka kesedihan, angka tekanan mulai mendekati kita. Angka bunuh diri di Jepang sekarang mencapai rekor yang sangat besar. Dan bunuh diri paling besar adalah anak-anak remaja. Dan hari ini kita pun melihat di koran karena belajar online. Tidak terlalu baik, dengarnya tersendat-sendat. Murid itu stres dan dia gantung diri. Di Jepang mengatasi stres, disediakan kamar-kamar kedap udara. Silakan datang, masuk ke dalam. Kamu mau nangis, jungkir balik, mukul-mukul diri, menjerit sejerit-jeritnya, silakan. Ini adalah ruang-ruang pelepasan stres. Tapi itu bukan jalan keluar. Waktu saya pergi ke Jepang, tour guide yang bawa mobil, mereka berkata gini, dia berkata gini, Bapak Ibu, ini kita mulai memasuki satu bukit
tempat orang-orang Jepang bunuh diri. Ada bukit tempat orang-orang bunuh diri. Jadi bunuh diri di Jepang itu sangat dihormati. Jadi jika mereka datang bawa kursi, bawa tali, berarti mereka akan mati dengan cara gantung-gantung diri di pohon. Tapi kalau mereka datang dengan baju Jepang lengkap, dengan samurai, berarti mereka akan melakukan harakiri. Harakiri artinya keluarin Samuelnya, mereka tancap, mereka tarik ke kiri, tarik ke kanan, lalu mereka tengkurap mati dengan keadaan jeroannya itu keluar. Mereka ada juga yang pergi ke sana, matinya sekumpulan. Ayo kita sehidup semati, bukan artinya kamu hidup saya mati, sehidup semati, sama-sama minum racun, sharing life, minum, lalu mati bersama. Nah ini adalah bukit bunuh diri, saya lihat, panjang, jadi ada orang mau naik dari sini, naik dari sana, pokoknya itu namanya bukit. Lalu saya bilang sama tour guide-nya, kita nggak berhenti sini Pak, kita masih mau hidup. Lalu perjalanan terus lagi. Janganlah sampai ada di antara murid-murid Tuhan yang memberikan pintu atau jendela atau ruang untuk kesedihan itu bisa merajalela, menguasai kita. Jangan. Di Jabotabek ada rumah terapi kanker. Jadi menurut rumah terapi kanker ini mengatakan bahwa stres yang mendalam salah satu penyebab dari terjadinya kanker. Lalu di tempat terapi itu banyak ruang-ruang, di sana nggak pakai obat. Jadi kita datang, di dalam ruangnya bersih, aromaterapi, musiknya enak, tiba-tiba sepertinya kita memasuki suasana surga. Lalu nanti orang terapis itu akan duduk sebelah kita, dengerin kita cerita, dendam amarah kita, kebencian kita, dendam kusumat, mau bunuh, mau apa, pokoknya dia dengerin terus. Kalau belum habis, besok dia masih dengar. Lalu kita diberikan makanan yang tidak memicu tensi-tensi emosi. Buah, sayur menyenangkan. Nah, jadi orang-orang di sana menemukan kanker itu tidak semakin yang namanya stadium 1 terus naik menjadi 4B, tetapi ada satu penurunan. Kalau hari ini saya khotbah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Maukah Bapak Ibu dan saya hari ini mengambil satu komitmen, Tuhan, dalam segala perkara saya mau menjadi murid Tuhan, mengucap syukur. Karena Engkau adalah guru yang mendidik kami di dalam segala jungkir balik hidup kami, di dalam keputusasaan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam ketiarapan hidup kami. Kegagalan demi kegagalan yang beruntun. Tuhan, saya mau membaca firman-Mu, saya mau mengenal Engkau, saya mau mengucap syukur karena saya ada di sekolah Tuhan. Tuhan, gembala dan guru yang baik, yang tidak pernah menyerah untuk saya, dan saya pun akan tidak pernah menyerah untuk mengucap syukur. Maukah hari ini kita berkata, kesedihan, stres, bye-bye, sayonara. Bully datang, Tuhan, saya mau mengucap syukur. Derita datang, membuat iman kita semakin kuat. Penganiayaan datang, sampai di zaman Paulus.
orang-orang yang pada saat dilepaskan singa yang lapar, orang-orang Kristen itu berkumpul di lapangan yang luas. Singa itu datang menerjang. Mereka berkumpul berpegangan tangan erat dan mereka naikkan pujian. Lalu tubuh mereka mulai dicabik-cabik. Dan apa kesaksian dari pengawal-pengawal yang melepaskan singa itu? Akhirnya mereka percaya Tuhan Yesus. Mereka lihat sukacita di dalam orang Kristen bukanlah sukacita orang dunia. Berhenti bersukacita hanya semata-mata seperti cara dunia. Tetapi kita mengucap syukur baik di dalam suka maupun duka, dalam segala hal. Karena kematian sekalipun menjemput kita, itu hanya melewati pintu gerbang dari dunia memasuki surga. Semangat mengucap syukur, jangan berhenti mengucap syukur karena itu adalah obat sukacita dan kehendak Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Selamanya Tuhan mengasihi kita. Jayo, mari kita berdoa. Termulialah Engkau Tuhan Yesus, Allah Tritunggal yang menjadi guru. Baik Tuhan Yesus Allah Bapa dan juga Roh Kudus yang tidak pernah menyerah untuk mendidik kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jadikan kami murid-murid-Mu. Tuhan, kami tidak mau menyerah. Menjalani kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Supaya kami boleh menjadi teladan, menang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah semua keadaan. Kami boleh menjadi teladan, mengucap syukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, biarlah setiap jemaat yang hari ini mengambil komitmen, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dan mengalami satu pembaharuan kekuatan untuk mengucap syukur. Tuhan, beri kami kebangkitan, beri kami hidup bersama Engkau di dalam setiap langkah sampai Tuhan menjemput kami. Demi nama Tuhan Yesus, Sang Guru yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin.